Steven Rats revealed record beaten fact production. Oke, kembali lagi bersama channel Ngiseng-Ngiseng. Ya, di depan kita ini ada motor Yamaha Gear 125. Ini masih bawaan. Jadi saya akan ngambil konsep untuk yang sekarang ini. Konsepnya itu mau ganti stang ya. Mau konsep stang todol ataupun yang sering disebutnya itu naked ya. Jadi proses pertama tentunya membuka bagian-bagian batok kepalanya ataupun cover di kepala ini, kemudian cabut semua soket-soket dan di bagian sini ada baut. Ini setelah terbuka antara cover kepala dan tameng ya, proses. Pokoknya video cara membuka cover kepala adalah di channel Ngiseng-Ngiseng ya, tinggal dicari di folder ataupun di ininya gear, Yamaha Gear. Sini semuanya harus terlepas dulu, baik kabel speedometer maupun soket-soketnya. Jadi baut-baut ini tentunya harus terlepas semuanya ya, proses menggunakan obeng plus besar. Oke, setelah terlepas bautnya, ini tinggal angkat saja bagian speedometer ini. Oke, seperti ini proses sudah terlepas. Ini dia tampilannya setelah terlepas batok kepalanya. Kemudian gunakan obeng minus untuk membuka apa ya, inilah pokoknya bagian ini jalur motornya ya. Ini cukup di seperti ini ya, tinggal tarik ya, gunakan obeng minus yang gede ya, proses buat mencungkitnya seperti itu. Bagian kiri, bagian kanan pun sama, posisikan seperti ini proses biar memudahkan kita untuk mencabutnya. Bandul ya, bandul ini. Nah, untuk membuka bagian handle ini putar ke sini ya, cukup diputar ya seperti ini. Ini saya percepat, kalau video aslinya ini akan overload ya, makanya saya akan percepat dan singkat seperti itu proses. Oke, di sini telah terlepas. Sekarang gunakan kunci L5 untuk membuka handle rem ya. Pokoknya bagian ini kita harus menggunakan kunci L5, tentunya putar ke arah kiri untuk membuka seperti ini proses. Oke, saya akan percepat lagi biar dipersingkat ya, seperti itu proses. Jadi ini dasar-dasarnya saja, sisanya tinggal kondisikan saja oleh brother and sister. Oke, jangan lupa, nah ini harus dilepas dulu ya sebenarnya rem ini. Jadi di belakang ini harus dibuka dulu tali rem belakang biar mempermudah kita untuk mencabut bagian handle rem ini. Oke, setelah terlepas tali remnya, langsung saja cabut ya proses. Ini dia setelah terlepas. Kemudian bagian kanan yang ada master remnya ini sama, putar ke kiri menggunakan kunci L5 juga ya, seperti ini. Jadi baik kiri ataupun kanan sama-sama menggunakan kunci L5. Nah, untuk membuka gas ini kita gunakan obeng plus besar ya. Oke, di sini kita buka aja langsung. Nah, seperti ini proses. Dan jangan lupa untuk melepaskan ini kita harus lepas dulu baut yang nempel di bawah tali gas ini ya. Ini baut kunci L juga. Cuman di sini saya menggunakan kunci L yang banyak itu ya. Nah, ini nih kurang lebih ini menggunakan kunci L3 atau 4 gitu. Soalnya ini enggak ada ukurannya, tapi saya di sini menggunakan kunci L yang banyak itu, kayak gini nih yang banyak. Oke, setelah dirasa mudah langsung saja putar seperti ini. Nah, kalau sudah terlepas itu akan mudah ya melepaskan kabel gasnya. Nah, seperti ini proses, langsung terlepas. Oke, ini kabel yang nempel di stang ya. Jadi dicabut aja. Pokoknya kalau proses lihat akan ngerti lah seperti itu. Jadi sistemnya dikunci kayak gitu, tinggal pencet saja. Oke, ini setelah terlepas semuanya kayak gini ya, kabel gas, master rem, terus kabel rem belakang dan kabel-kabel elektrifikasi ataupun lampu-lampu ya, listrik yang ada di bagian motor ini. Nah, ini kabel apa ini, master rem ya, cukup
kita pelan-pelan aja ya digeser biar terlepas. Oke, ini setelah terlepas semuanya, kabel-kabel dan lain-lainnya, langsung saja brosis kita gunakan kunci 14 ring dan untuk penahan ya maksudnya. Kemudian untuk kunci satunya itu kunci shock ya, sama-sama kunci 14. Ini putarnya, nah ini menggunakan tangan kanan ke kiri ya. Oke, pokoknya konsepnya seperti itu. Ini setelah terlepas kunci 14-nya, ini dia. Ini setelah terlepas dari dari stang ini, langsung saja cabut. Seperti ini brosis ya, ini mudah. Nah, ini kalau sudah terlepas baut dan umur 14-nya itu mudah sekali untuk melepasnya. Seperti ini brosis. Oke, ini jangan lupa biar lebih mantap. Ini cuci dulu kemudian dipilok warna hitam. Kalau saya di sini menggunakan warna hitam dop dari Samurai. Oke, ini dia ya yang harus dipersiapkan, dudukan lengkap ya, dudukan kupu-kupu ataupun dudukan stang plus covernya. Tentunya ini yang ori dari Yamaha, dan di sini saya menggunakan dudukan ataupun stang kupu-kupu punya X-Red ya. X-Red 125 ataupun X-Red 115 itu sama ya. Kalau ini saya menggunakan X-Red 115 ya covernya. Kalau dudukannya itu sama 125 ataupun 115 itu sama. Kemudian untuk stang di sini saya menggunakan dari Yamaha juga, cuma ini dari ataupun punya stang Bison ya, Yamaha Bison. Jadi agak tinggi gitu kan dan lebar seperti itu. Oke, itu sudah dudukan plus cover. Kemudian ini yang harus dipersiapkan saklar, ini punyanya Fiction New. Jadi Fiction New ini sudah ada tombol yang merah ya, terus ada hazard dan starter. Jadi nanti yang tombol merah itu buat mematikan lampu utama. Seperti itu sih brosis saya mengambil konsepnya. Jadi memudahkan kita untuk mematukan ya, untuk meng-off-kan ataupun mematikan lampu utama. Nah, untuk bagian saklar kiri ini masih punya X-Red ya. Pokoknya sama X-Red 125 ataupun X-Red OLED. Ini sama ya, ada klakson, terus lampu dekat jauh dan lampu sen. Nah, ini dia yang paling terpenting. Ini saya menggunakan speedometer punya X-Red 125. Yang dimana ini posisinya agak jauh berbeda ya tampilannya, cuma kita akan setting. Yang paling utama itu harus disetting. Nah, karena colokan ini berbeda dengan colokan yang ada di Yamaha Gear. Terus posisi-posisi kabel sebenarnya itu saya nggak sempat memvideokan karena panjang sekali. Itu saya setting ya biar nggak error ataupun ngaco seperti itu. Oke, ini dia. Sekarang langsung saja kita pasang bagian dudukan ataupun apa disebutnya butterfly ya, dudukan butterfly stang kupu-kupunya ini kita pasang. Jadi di sini nggak ada kendala sih sebenarnya, udah PNP ya sebenarnya, tinggal pengkondisian saja. Nah, ini dia setelah terpasang speedometer. Jadi yang harus disiapkan speedometer dengan dudukannya ya. Pokoknya ada dudukannya lagi, pokoknya seperti itu brosis. Kayak ini dia handle rem yang sudah di cat ataupun udah dipilok menggunakan tadi ya Samurai Fan warna dop. Ini sangat bagus sekali, jadinya nantinya serasi ya dengan stang yang warna hitam dop seperti itu brosis. Jadi kayak inilah kayak X-Red kayak ini setelah terpasang saklar ya. Dan saya di sini menggunakan handle pegangan ini menggunakan Mio, yang Mio itu ya, Mio Smile. Jadi tanpa harus menggunakan bandul seperti itu. Nah, ini dia setelah terpasang bagian master rem. Ini juga master rem di pilok ya, menggunakan warna hitam dop juga sama biar serasi. Oke, kalau langsung, nah ini dia, ini trouble-nya. Ini tidak nyampe bagian kabel rem belakang. Begitupun tadi ya kabel gas. Nah, yang ini kabel gas pun nggak nyampe. Nah, ini dia PR-nya, kita harus telaten, ternyata harus dibongkar dulu semuanya seperti itu. Jadi memindahkan kabel dari bawah batangan ini dari bawah kita cabut
Jadi brosis harus membuka bagian deck bawah ya, pokoknya ini semua harus buka dulu dah biar memudahkan kita untuk mengerjakannya. Jadi diposisikan ke atas. Nah, ini sudah ada di atas batangan. Kabel gas sama kabel rem belakang harus ada di atas batangan ini ataupun prem. Oke, seperti itu, karena kalau tidak demikian tidak akan sampai. Nah, ini dia sudah terpasang setelah dipindahkan tadi ya. Kalau sudah dipindahkan ini langsung nyampe ataupun terpasang dengan baik tanpa ada kendala ataupun macet ketika di belok kiri atau kanan. Semuanya normal. Begitupun kabel rem belakang setelah dipindahkan normal, semuanya normal. Oke, geser. Ini dia tampilannya. Nah, ini yang dudukan yang ada lubang 3 itu dudukan buat speedometer, jadi brosis juga harus kalian beli ya, seperti itu. Nah, ini dia setelah saya modif colokannya. Jadi colokan soket ini saya modif biar bisa dipasang ke colokan yang bawaan dari Yamaha Gear 125 itu sendiri brosis. Oke, setelah itu ini dia masih bawaan ya. Ini kabel speedometer masih bawaan, terus tali gas juga masih bawaan, semuanya masih bawaan. Yang tambahannya itu sisa-sisanya paling soket-soket ini yang harus dimodifikasi, karena bisa saja sih langsung dipotong gitu terus ngikutin jalur, tapi saya yang bikin lama itu saya nyeting bagian kabel-kabelnya itu. Oke, setelah terpasang tadi di bagian belakang deck, ini dia tampilannya. Jadi kabel semuanya berkumpul di bagian sini ya, ada di bagian kiri ya, dalam sini. Oke, setelah terpasang, kita pasangkan tamengnya seperti ini. Dan ini sudah selesai, sudah bisa digunakan. Jadi yang tidak tervideokan itu bagian kabel-kabelnya. Ini dia setelah terpasang ya. Sip. Ya, ini sudah mantap ya, kabel rem juga tidak ada yang diganti, masih bawaan. Ini saya tambahkan buat handphone. Oke, itu saja. See you next time. Gary killing the music on the track.